Salatullah, salamullah ala Karim Sayyidina wa Maulana Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum was sahabatihi ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Khadijatul Kubra wa Aisyah Ridha summa ila arwahi Sayyidi Syekh Muhammad Saman Ibnu Abdul Karim Saman Qaddasahallahumma rawhahu wa nawwir rihahu wa alaina wal muslimina syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal ihwanal hadirun rahimakumullah ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur senantiasa melengkapi segala ruang lingkup kebutuhan kita. Ini adalah salah satu, kalaupun kita tarik dari sifat Allah yang 20 adalah sifat
kidam Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti kidam itu sedio. Nah, sedio Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama rasakan bahwasanya kita dipertemukan pada malam ini satu dengan yang lainnya, sehingga kita dapat bermuajahah, bertatap muka, guna untuk membuktikan sifat kidam Allah itu sendiri. Artinya kidam itu bimana sedia, sedia bagi Allah itu tidak habis-habisnya. Tapi kalau sedia kita punya waktu, punya masa, punya bahasa kita anggaran, dan punya jeda waktu dan lain sebagainya. Kalaupun kita analisa sifat kidam Allah ini, kalaupun kita temukan secara fakta adalah waktu. Waktu ini kidamnya Allah. Di dalam waktu ini perputarannya yang mungkin untuk bahasa kita ada siang, ada malam, bahkan ada sore, ada pagi, ada fajar, ada subuh. Namun kesemuanya itu di dalam waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Nah, artinya yang perlu kita amati, waktu yang telah kita pakai selama ini ada tak tersambung dengan sifat sedianya Allah? Pernah tak kita rasakan dua sekian usia umur perjalanan, bahkan di dalam satu sisi banyak perbuatan aktivitas amalia kita beribadah tapi tidak tahu dengan waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu itu bukan dalam arti kata batasan kita di Indonesia, baik. Seluruh jagat alam ini itu waktunya Allah. Artinya kidamnya Allah itu kita ambil salah satu iktibar adalah waktu. Maka benarlah kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, barang siapa tidak bisa memanfaatkan waktu ataupun kesempatan, waktu itu tak ubahnya seperti pedang. Maka pedang itu artinya benda kita, tidak sarana kita tidak manfaatkan, maka waktu itu atau pedang itu akan memotong leher kita. Itu bahasa tamsil sebenarnya. Nah, oleh karena itu di dalam hal ini sepatutnya kita sambungkan, ya, ini salah satu amalia yang mungkin wajib kita cermatan, yang selama ini kita tadi ngejar nak tahu dengan Tuhan, cuma sifat Tuhan lah dihampar kenyo melalui sifat kidamnya. Di dalam sifat kidamnya itu kepada kita diberikannya waktu, banyak ragam, banyak olah, banyak tingkah, banyak perbuatan, ya. Sehingga kita tadi lalai dengan kidamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh pada diri kita ini dengan kidamnya Allah, artinya secara jasmania kita diberi kekuatan, diberi pengetahuan, diberi pandangan, pendengaran, penglihatan, dan perkataan alias percakapan. Itu masih lagi-lagi di dalam sedianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya di sini coba kita cermati dan mari kita teliti pada diri kita itu. Nah, sehingga ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita berinteraksi melaksanakan ibadah ritualitas yang telah dimaktubatkan oleh junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tentang perintah sholat 5 waktu, itu dulu yang kita kenali, itu dulu yang kita harus kita ketahui. Sebaliknya kalaupun kita tidak tahu dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha sedia, kita berbuat, berlaku, bertindak dengan tidak mengerti, maka itu ditinjau dalam sudut ilmu tasawuf dan tauhid, itu adalah sia-sia. Tentunya siapapun orangnya,
tidak mau hidup yang sia-sia, pasti akan mencapai satu kesuksesan, akan mencapai satu kebahagiaan, dan akan mencapai satu ketenteraman. Nah, marilah dalam kesempatan ini kita sama-sama mentasyahudkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah salah satu bentuk wujud cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan sifat kidamnya kepada kita, sedianya Allah kepada kita. Dengan kesediaan Allah kepada kita, sehingga sekujur fisik dan jasad kita ini bisa berbuat, bisa berperan aktif. Yang tangan baca memegang, yang kaki baca melangkah, yang telinga bisa mendengar, yang mata bisa melihat, yang hidung bisa membedakan aroma, yang kalam bisa berkata-kata. Ini ilmu yang paling akurat. Tapi sayang, dibalik sayang, hal ini kebanyakan orang tidak mau tahu. Karena jawaban yang sesungguhnya, apa kata hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Man arofa ini kalau bahasa kita yang mungkin lah biasa kita dengar, man arofa barang siapa. Arofa itu bagaimana kenal kepada dirinya, ya. Diri siapa ini? Dia diri Allah itu. Sesungguhnya dia tadi kenal kepada dirinya Allah itu, diri kita ini diri yang diciptakan oleh Allah. Artinya secara tanazul, diri kita ini ada diri kezohiran alias diri zohir, ada yang diistilahkan diri batin, ataupun diri yang tersembunyi yang tidak bisa kita tatap dengan panca indera. Sampai detik ini itu masih ada perangkat itu pada diri kita. Diri zohir ini adalah wujud syariat Allah. Nah, ya. Wujud syariat Allah ini diri zohir ini. Hakikatnya Allah itu, ya, itu yang menggerakkan diri zohir ini. Artinya dengan makna diri zohir dengan diri batin ini kidamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Nah, artinya berpisah dah antara diri zohir dengan diri batin gitu. Artinya kita kenal diri zohir ini adalah wujud syariat, diri batin ini wujud hakikat, ya. Bisa tak kita sentuh diri batin itu? Tak bisa, ya. Cuma bersentuhan terus sesungguhnya diri batin ini. Tidak pernah terpisahkan. Bahkan lebih dahsyat diri batin itu tatkala sekujur fisik ataupun tubuh kita ini mengalami kekurangan ataupun nyeleneh dari kebiasaan. Pertanyaan, ngapalah aku ini bahasanya dulu itu timbul sekarang model itu. Ini pertanyaan-pertanyaan kepada kita. Maka wujud diri zohir ini, nah inilah yang senantiasa kita perhatikan. Artinya yang mengakomodir ataupun yang membimbing diri batin ini adalah diri hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita perhatikan, tidak perlu susah mencari istilahnya Tuhan. Kita cari di kezohirannya, ya. Kezohirannya ini mustahil dia zohir kalau tidak kati batin ataupun hakikatnya Allah. Nah, tinggal cara kita, metode untuk pengamalannya. Nah, ini kadang yang menjadi bumerang kita keseharian. Karena apa? Karena di dalam artian hal ini, wujud zohir diri kita ini punya kebutuhan secara zohir. Zohirnya jasmani ini punya santapan, punya makanan, punya minuman, ya. Perlu dah, perlu
Kemudian wujud batin itu perlu makanan, perlu minuman sama. Cuman dalam arti kata itu di dalam kalimat siraman kerohanian. Ya. Tapi kalaupun kita temukan wujud zohir ini kalau dia kurang makan berimbas kepada batin. Kurang ini, timbulnya apa kita tadi? Ada seolah-olah sesal bangkit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sering terjadi. Ini kendala. Tinggal kadang dilanda dengan frustasi, ya. Ataupun bahasa di situ malas, sungkan, lesu, dan lain sebagainya. Oleh karena apa? Kita tadi cuma memperhatikan wujud zohir, namun batin itu tidak demikian. Dia tidak dilanda oleh kesusahan, tidak dilanda oleh keresahan, tidak dilanda segala dilema apa yang menghampiri diri dia. Walau hasil singkat cerita, secara kebatinian kita tadi istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sang pencipta, sang pemelihara, sang pemaksimal alam semesta, hingga mau tidak mau dalam arti kata kita wajib kita kenal. Nah, kenal tadi bukan nak dicari. Nah, kita cari kesadaran diri kita ini. Mana di konteks kesadaran diri kita sederhana sebenarnya. Ya. Kita berkata-kata, ya. Ini bahasa kita ngomong ini menurut kamu kalau tak kati sifat kalamnya pacar tak? Saya jauh tak baca. Cuman kalam tadi, kalau aku misal ibarat kita tadi apa pesawat TV ataupun radio, kalam itu baru terkontak suara belum kamu cari channelnya, studionya, belum baca ngomong kalam tadi, ya. Tapi lah setelah kamu ketemu channelnya, ketemu dengan pasangan kita ngobrol, baca dia tadi keluar. Nah sekarang yang suara belum katik kalam ataupun kendak dan tujuan kalimat itu kita dah acak ngertinya. Tak baca ngerti. Nah inilah yang sesungguhnya hakikat. Nah timbul pertanyaan kepada kita sekalian, khususnya pribadi aku, pernah tak terpisahkan yang kami maksudkan? Kita bercerita, kita berbicara, kita berkomunikasi dengan sifat kalam tersebut. Masuk tidak berpisah. Kalau dia berpisah, tak acak ngomong lagi gitu. Nah ini cara kita nak kenal diri batin tadi, melalui aset diri zohir yang ada di kita. Ya mungkin secara keseharian, kalam ngomong, ya kalau bahasa kita ngomong, padahal kalam itu ada kehalusannya lagi. Maka dari situlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, iza takallamal kaziba, apabila kamu berbicara jangan dusta, itu maksudnya. Artinya jangan dusta tuh harus dia tadi dalam arti kata dengan sumber kalam Allah, ya. Itu masih balik rumus pada sifat kidam dia tadi. Lah kalau udah kata sumber yang saya katakan, yang memfungsikan kalam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat kalamnya, sehingga turun kepada kita nih, bisa berbicara, bisa beradaptasi, bisa berkomunikasi. Kalau dipikir mah itu alangkah dekatnya, ala kemudanya Allah itu.
Karena sifatnya lah ada di kita, lah diberikannya sifat itu kepada kita. Makanya kita nih tidak usah nak cari Allah, rato-rato pahami sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap sifat itu rumusnya tidak berkisar pada diri yang punya sifat, yakni yang kita idealkan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diistilahkan dengan zat wajib wujud hakiki. Itu sebagian kecil yang saya misalkan. Nah, oleh karena itu, kalaupun saya bicarakan secara keseluruhan ataupun manual, nah diri kita ini artinya sifatnya Allah, tidak katik kali-kali sifat kita. Kenapa ada sifat kita? Artinya kita tidak memahami sifatnya Allah itu sendiri. Nah, sifat kita manusia ini kembali kepada sifat yang dikendalikan oleh nafsania yang dikatakan unsur jasmani tadi. Punya keegoan, kadang punya kesombongan, punya keangkuhan. Padahal kalau kita renungkan, sifat Allah kalau yang sombong itu adalah hak miliknya Allah. Kita, apa yang kita sombong? Sementara kita ngomong besar, ada lagi kalam dia. Sementara kita tadi memandang jelas, itu pandangan dia. Apa yang kita sombong? Nah, oleh karena itu ya, di dalam hal ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sedia kepada kita. Sehingga kesediaan ini jangan kita selewengkan. Makanya hendaklah kita ketahui. Bahkan kalaupun kita baca dalam satu rangkaian kalimat, kita baca Quran, ya? Kita baca tasbih, kita baca segala asma, tapi tidak tertaut dengan kalam, kira-kira menurut kita salah ataupun berdosa. Kita pikir ke dewek maksud kami. Tapi sudut pandang tauhid, sekali lagi ya, kalau sudut pandang pakai yang itu radio dikecilin. Nah, kalau udah katik kalam, jadi kamu udah baca Fatihah, baca salawat, tidak baca kamu tadi baca bahasa kita, ayat dan lain sebagainya. Nah, artinya kamu renungkan, tatkala kamu berbicara, tatkala kamu berbacaan, tatkala kamu bahasa kita mengamalkan ataupun sebutan zikir dan lain sebagainya, langsung. Nah, yang saya katakan langsung inilah yang tak baca kami menunjuknya sebenarnya. Cuma itu cerewet, kamu tak tahu cerewet, memang itu nian. Tuhan tak ada cerewet, tak ada galau di kamu. Yakin aku ada galau. Nah, sebelum kamu ngomong tuh ada tak? Ya ada. Dan kamu ngomong ada tak? Sudah kamu ngomong ada tak? Itu maksud kami. Karena kita nih, ya sesungguhnya kalau berbicara nggak tahu dengan Tuhan, aku yakin nggak tahu galau kamu tadi. Karena dasarnya kalau belum tahu dengan Tuhan, Tuhan adalah pacak membedakan antara yang baharu dengan yang kodim. Nah, itu kuncinya. Antara yang rusak dengan yang kekal. Cuman pengamalan dan penghayatan dalam kita sehari-hari ini yang selalu bahasa kita. Oh, kita popo, oh kita barui lagi, oh kita ingat lagi. Lagi-lagi ini juga dari ajaran Allah, bukan ajaran seseorang, bukan ajaran seorang guru, bukan. Artinya orang yang menyampaikan itu, kamu yang mendengar itu, artinya aset yang bukan sujud itu disujudkan. Itu ceritanya. Tapi yang mendirikan dia tidak tahu, yang membacakan dia tidak tahu. Was, kenalin. Nah, orang yang tersebut yang kami maksudkan alim di sini, orang yang mengetahui komponen ilmu zahir dan ilmu
batin. Ilmu zohir tadi bisa kita temukan dengan ilmu syariat. Nah, syariat menurut orang tauhid bukan dia sekedar sholat yang berwaktu. Syariat menurut tauhid adalah gerak tindakan perbuatan sehari-hari ini yang sekujur tubuhnya ini adalah ilmu syariat. Ditemukannya setelah itu dianalisa, di cross check, ilmu syariat ini tidak bisa sukses kalaupun tidak dengan hakikatnya Allah. Nah, artinya hakikatnya Allah lah yang bisa menggerakkan diri kita, yang bisa mengetahui segala sesuatu. Nah, sehingga dengan ilmu hakikat dan syariat ini, apa kata Rasulullah SAW? Syariatun bila hakikatun atilatun, wal hakikatu bila syariatun batilatun. Bersyariat tidak tahu dengan hakikat, apa batal. Kemudian berhakikat tidak bersyariat, itu bahasa kita rusak. Tidak kata itu kecil. Nah, hendaknya wa in tajamma'a bainahuma, kamu pahami orang alim tadi, keberhimpunlah kedua-duanya. Artinya begitu kita beraktivitas sehari-hari, apapun perbuatan, pekerjaan, amalia kita, ini menunjukkan hakikatnya Allah. Itu maksudnya. Cuman bukan dicerita kema itu. Inilah memerlukan bahasa kita di dalam hati. Artinya Allah nian kapan itu. Lah kalau Allah berbuat kira-kira menurut cara asumsi pikiran kita, baik apa jahat? Nah, itu baik ya. Anggarannya. Masukkan Allah Subhanahu wa taala membuat sifat yang ada di kita nih untuk berbuat jahat. Kita sama-sama berpikir ya. Rasa tidak mungkin ya. Tapi oleh karena kita tidak tahu, inilah timbul jahat. Tidak berbuat pun timbul jahat. Ini sebenarnya ancaman. Kalau pakai berbuat, ya, punya faedah, punya pahala, tidak berbuat, berdosa. Nah, di dalam tauhid ini tidak berbuat, tidak tahu, masih kena. Makanya orang kalau sungkan belajar tauhid ini, pecahnya mudah, cuman mudah kalau salah. Cayolah kamu. Kalau di syariat, yo bahasa itu saro digawe ke, cuman boleh. Faedah pahala. Enggak digawe ke, ya berdosa. Wah pasti dia tadi ya. Nah kita tahu ini lebih daripada itu kehalusannya. Jadi alim itu di sini menurut Imam Ghazali ada 3 bagian. Ya. Yang pertama ilmu zohir, ilmu yang zohir. Mana ilmu yang zohir? Nah inilah cara kita beradaptasi sesama hablum minan nas. Ilmu zohir ini artinya untuk kemaslahatan jasmani supaya kita tadi rukun, akor ya. Nah sehingga mana lemak berasan, lemak berbicara, lemak berunding ya. Ini ilmu zohir ya. Kemudian ilmu zohir itu didirikan akan dia bagi orang yang ahli zohir. Nah, ini ahli zohir baik. Jadi ilmu zohir ini kadang untuk zohiran baik. Nah kita dalam hal ini ilmu zohir ini bukan sekedar itu menentukan, menunjukkan, karena kata Rasulullah SAW mengatakan redallah ka redon nas wasuhtullah fi suhtin nas. Redonya Allah jingo buktilah dengan redo kita sesama manusia. Murkanya Allah kamu buktikanlah murkanya kita sesama manusia. Jadi bahwa esan sama manusia itu murka Tuhan sebenarnya. Makanya kita jangan galak bawa esan. Dan yang kedua,
ilmu batin tiada harus menzohirkannya, melainkan kepada ahlinya. Jadi ilmu batin nggak baca kita menzohirkan, terkecuali dengan ahli. Apalah baca ilmu batin. Jadi, baik misal ilmu batin ya, ilmu batin sangat-sangat sederhana. Misal pendengaran, nggak tahu tak dengan kita, nggak tahu ada pendengaran. Apalah pecah pendengaran, apalah pecah bentuknya, mun dia berwarna apalah warnanya, apa berbiji, apa berbuku, apa terkewer, tapi lah kita pakai kan. Ini ilmu batin ini. Artinya telah bahasanya tadi melengkapi dengan kita. Kenapa kita tidak tahu? Nah kalau udah ahlinya udah tahu ini. Walhasil singkat cerita, kalau kepada ilmu zahir itu pendengaran kuping aku. Padahal kuping tidak baca mendengar. Kalau tidak kata batin yang sami'un Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Nah artinya nyata ilmu batin itu lebih nyata daripada telinga kita ini. Kadang telinga di sini kedengaran suara dari seberang sana. Telinga ini tidak baca dengar di sinilah dia ketempel lah kiri kanan. Tapi pendengarannya itu batin namanya. Makanya tidak bisa kita pisahkan antara zahir dan batin. Nah ini ahlinya yang dapatnya. Kira kita ahlinya galau itu. Ahli apa? Ahli rusaknya. Gak gerurui. Bener gak? Lah sekian puluh tahun dipakai. Gak teruru selama ini. Nah minta kata ke ahli. Lah gak terseluruhan. Mana ahli? Kalau ahli itu saling pelihara. Saling ngurusi. Apa yang kita pelihara? Nah artinya kita pelihara. Oh artinya pendengar kuanku ini sifatnya Allah yang diistilahkan dengan sifat sami'un Allah subhanahu wa ta'ala rizati. Wajar kita kedengaran kemana-mana. Uji kita dengar siko kadang samar ke pendengaran yang lain. Oleh karena apa? Kamu membaca pendengaran-pendengaran itu. Tidak membaca, tidak tahu kepada yang mendengarkan itu. Kalau kamu membaca dan mendengarkan, yang mendengarkan itu Allah, tidak rusak itu. Maka itulah salah satu kiat ataupun tuntutan dan didikan tatkala kita melaksanakan ibadah ritual 5 waktu. Artinya jangan kamu dengar suara yang mungkin akan membatalkan ataupun merusak bacaan kita. Kita dengarlah suara Allah yang menyampaikan pendengaran itu. Itu caranya. Maka tidak ada rusak gitu tadi. Tidak ada salah, tidak ada lupa, tidak hilang. Karena apa? Allah yang membimbing. Ilmu zahir, ilmu batin. Maka orang yang ahli zahir ya, dan keduanya itu ilmu batin, tiada harus menzahirkan melainkan ahlinya tadi. Yang ketiga, ilmu diantaranya dan antara Allah yang harus menzahirkan akan dia kepada seseorang itu dua. Jadi yang ketiga ini dia tadi lah berhimpun ya. Ilmu Allah yang menzahirkan. Nah apa dia ilmu Allah ini? Maka itu di dalam kalimat zikir yang sering dikhalifai oleh makmum di dalam kita berzikir, Abdul Zikri Pak, sebaik-baik zikir itu Pak, kamu ketahui. Nah inilah cara kita mengetahui. Artinya apa? Yang lazim Abdul Zikri Pakro. Benar. Cuma tidak ada disebutkan Pakro, Pak. Tapi tidak pernah terkaji.
Nak semestinya afdalu zikri pakro la ilaha illallah, sebaik-baik zikir kamu baca la ilaha illallah. Nyalai hadis kita ini. Tapi ini ngajak berpikir untuk kita supaya kepada ahlinya. Pak Lam, kamu ketahui la ilaha illallah ini kan kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Apa saya katakan kalimat tauhid? Artinya kalimat tauhid tidak kata sesuatu apapun yang ada hanya Allah. Kalau kalimat syahadat itu cara wong nak masuk Islam ya. Syahadat. Nah tauhid tidak kata kalimat tidak kata. Coba la ilaha illallah tidak kata sesuatu yang ada hanya Allah. Ada nian disebut gitu, ada nian. Mana menurut kamu? Tidak nyebutnya. Ada tak? Setelah disebut ada tak? Ya ada nih ya. Bukti kamu baca nyebut. Oleh.